Bagi sebagian orang, acara pemakaman atau penguburan menjadi suatu momentum yang sangat sakral. Beberapa peristiwa penguburan menjadi catatan sejarah memilukan dengan berbagai kisah kematian yang tak selayaknya terjadi. Hal ini tercermin saat mayat-mayat tergeletak begitu saja dan ditumpuk-tumpuk layaknya daging tak ternilai tanpa adanya pemakaman yang layak. Dan berikut On The Spot merangkum kisahnya dalam 7 kisah di balik kuburan massal yang fenomenal. Diawali dengan kuburan massal penderita pest di Inggris Raya atau lebih dikenal dengan Black Death. Ketika wabah pest melanda Eropa pada abad ke-14, metode penguburan tradisional hampir tak ada, karena sepertiga dari populasi orang di Eropa telah tiada. Prosesi pemakaman tradisional disisihkan hanya untuk kelompok kaya, sedangkan mayat lain tak dikuburkan, hanya ditumpuk-tumpuk. Praktek semacam ini menjadi prosedur standar di saat wabah, seperti ketika wabah menyerang lagi di Inggris dalam bentuk wabah besar di tahun 1665. Kali ini wabah tersebut menewaskan 100.000 orang atau sekitar 20% penduduk London. Semua korban dimakamkan di tempat yang dinamakan pemakaman Black Death. Selanjutnya adalah kuburan massal korban perang di Pulau Hart, New York, Amerika Serikat. Pulau ini digunakan sebagai kamp tawanan perang selama Perang Sipil pada tahun 1865. Konfederasi yang meninggal di sana dimakamkan di pulau itu bersama dengan tentara yang tersisa. Mayat-mayat tak dikenal dan sisa-sisa anggota tubuh dari orang dewasa dan anak-anak diletakkan ke dalam sebuah parit besar dan difoto. Para petugas mengambil foto dari tiap mayat dan memberikan nomor yang sesuai dengan mayat-mayat yang ditemukan, agar para kerabat mereka dapat mengenalinya dan memberikan penguburan yang layak. Pada tahun 1868, kota New York memutuskan untuk membeli pulau ini dan membongkar kuburan massal tersebut. Selanjutnya adalah kuburan massal wartawan perang di Maguindanao, Filipina. Di lokasi ini, sejarah jurnalistik pernah mencatat adanya pembunuhan massal paling brutal, di mana sedikitnya 34 wartawan sengaja dibunuh sebagai korban dari terorisme politik. Saat pemilu tengah berlangsung, ketegangan terjadi di Maguindanao, sebuah provinsi di sebuah pulau di Filipina. Dua anggota dari partai yang sama saling mencalonkan diri dan berjuang untuk kantor yang sama. Hingga suatu ketika, wakil wali kota Ismail Toto Mangudadatu yang mengajukan sertifikat tentang pencalonan menerima ancaman dari saingannya pendukung keluarga Ampat Tuan Andal. Sehingga ia mengundang 37 wartawan untuk meliput agar mencegah hal-hal buruk terjadi. Nyataannya, pihak lawan tak gentar. Saat rombongan wali kota Ismail Toto Mangudadatu tiba, rombongan dihentikan oleh 100 orang bersenjata yang kemudian membantai mereka semua termasuk para wartawan. Berlanjut ke kisah kuburan massal lainnya, yaitu kuburan massal prajurit Pulau Kepiting di New York, Amerika Serikat. Pulau yang terletak di luar Plattsburgh Bay bagian utara New York ini digunakan sebagai rumah sakit untuk pasukan Amerika dan Inggris selama pertempuran Plattsburgh tahun 1814. Tempat ini menjadi pulau terdekat dengan wilayah konflik, sehingga banyak korban tewas yang beberapa di antaranya terdampar di pantai pulau ini. Sekitar 150 jenazah prajurit, kecuali prajurit tingkat atas, diletakkan dan ditumpuk-tumpuk dalam kuburan massal tanpa nama. Mereka diletakkan berderet dalam situs kuburan massal yang berada di selatan rumah sakit.
Selanjutnya adalah kuburan massal korban perang sipil di Stadion Durayapa, Sri Lanka. Stadion olahraga ini menjadi salah satu saksi dari korban perang sipil Sri Lanka yang bertanggung jawab atas lebih dari 65.000 kematian. Dahulu, stadion ini rusak secara struktural dan ditinggalkan selama konflik, hingga kemudian direnovasi pada tahun 1999 yang seharusnya menjadi lebih nyaman. Saat pengerjaan renovasi, beberapa pekerja yang menggali fondasi menemukan sisa-sisa kerangka dari 25 mayat dan 2 diantaranya adalah anak-anak. Diduga penemuan mayat ini merupakan bagian dari 12.000 warga sipil yang dilaporkan menghilang sejak awal konflik. Banyak warga masih mencari anggota keluarga mereka yang hilang tersebut dan berharap ditemukan di kuburan massal ini. Dahsyatnya gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah Aceh pada 26 Desember 2004 silam telah menelan sekitar 230.000 korban jiwa di 8 negara. Puluhan ribu mayat tanpa identitas tergeletak di setiap sudut. Setelah dievakuasi pun, sebagian mayat belum juga diambil pihak keluarga. Sehingga mau tidak mau, agar tak mendatangkan penyakit bagi warga yang masih selamat, pemerintah saat itu mengambil keputusan untuk menguburkan mereka secara massal. Sebidang tanah di Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda, Gampong Siron, Aceh Besar pun dikeruk untuk mengebumikan jenazah mereka. Tempat ini kini dikenal dengan kuburan massal Siron. Di tempat inilah sebanyak 46.718 jiwa para syuhada dikebumikan di atas lahan seluas 2 hektar. Suasana kuburan massal ini tak nampak seperti pada kuburan umumnya yang terkesan angker. Di tempat ini ramai akan peziarah saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kisah di balik kuburan massal yang fenomenal terakhir adalah kuburan massal 2000 tentara di Iwo Jima, Jepang. 2 kuburan massal yang dapat menyimpan mayat lebih dari 2000 tentara Jepang telah ditemukan di Pulau Iwo Jima. Iwo Jima adalah salah satu tempat pertempuran paling berdarah. Dalam Perang Dunia Kedua, pertempuran di Pulau Pasifik menewaskan 6.821 orang Amerika dan 21.570 orang Jepang. Puluhan penemuan mayat pun dilaporkan setiap tahunnya. Sekitar 12.000 warga Jepang masih diklasifikasikan sebagai orang hilang dalam aksi tersebut dan diduga tewas di pulau ini bersama dengan 218 orang Amerika. Mereka menggali tempat di dekat landasan pacu di sebuah pangkalan yang digunakan oleh militer Jepang. Laporan ini mengatakan di situs utama diperkirakan memiliki sekitar 2.000 mayat, sedangkan situs Suribachi terdapat setidaknya 200 mayat. Pemirsa, itulah ketujuh kisah di balik kuburan massal yang fenomenal versi On The Spot.